Ya, memang sengaja agak dikasih tadi. Kurang seberapa sudah mulai. Jadi ada acara di Jumatan, acara di SMP 9 sampai lupa bawa HP tadi. SMP 9 langsung ke sini, alhamdulillah. Pas tidak perlu hataman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Edi Sulaiman dan Ketua Panitia dan staf karyawan semua yang hadir di majelis Fadlul Quran di sore hari ini. Marilah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang sangat luar biasa ini, di tempat yang luar biasa ini, yaitu di majelis Fadlul Quran masih mulia, dalam keadaan sehat walafiat, Islam dan dalam keadaan aman. Alhamdulillah. Karena saudara kita yang ada di Palestina khususnya dalam keadaan yang mencekam, yang menakutkan, yang dan untuk beribadah saja susah. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan, diberikan keamanan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di dunia, di barzah, di mahsyar sampai di surga. Amin ya Allah. Amin. Hadirin yang jamaah yang saya hormati, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita diberikan keamanan. Dengan keadaan yang aman ini kita wajib bersyukur minimal dengan ucapan hamdalah dan menggunakan keamanan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga ikut prihatin, wajib sudah dikatakan laisa minna man lam yahtamma bi umurina atau kama qala. Yang intinya tidak termasuk golonganku, Rasulullah. Orang yang tidak peduli dengan urusan umatku. Nah, ini orang Palestina, orang muslimin muslimat Palestina. Ini dalam keadaan yang luar biasa mencekam, luar biasa dalam kesakitan, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Nah, kita tentunya untuk rasa perhatian kita terhadap urusan saudara-saudara kita yang di sana itu tidak harus ke sana. Ke sana semua nanti ya dinama kosong nanti. Nah, yang mampu ke sana dengan visi itu mungkin dengan peraturan yang sangat ketat. Yang mampu dengan seruan khususnya para pembesar pemimpin negara, itu dengan kekuatan mereka. Yang mampu dengan dana bisa dengan donasi. Kalau tidak mampu semuanya minimal dengan doa. Allahumma nusril muslimin fi Gaza Palestina. Allah semoga Engkau beri pertolongan pada saudara-saudara kami yang ada di Gaza di Palestina. Nah, itu termasuk rasa perhatian ya. Jangan kita sama sekali tidak punya rasa perhatian atau tawar dengan keadaan itu, biasa saja, tidak seperti itu. Khawatirnya kita nanti tidak diakui umat Rasulullah. Alhamdulillah. Sebetulnya keadaan yang di Palestina ini bukan hanya ujian bagi mereka yang ada di sana, tapi juga ujian bagi kita yang ada di sini. Tentu dalam ujian yang berbeda. Ujian bagi saudara-saudara kita yang di Palestina jelas ujiannya dengan kesusahan, ujiannya dengan ketakutan. Nah, ujian bagi selain yang ada di Palestina kaum muslimin, yaitu bagaimana hati kita itu punya perhatian dengan mereka, termasuk ujian. Kalau kita punya perhatian, maka ada harapan besar kita termasuk dalam pengakuan Rasulullah, termasuk umat Rasul. Tetapi kalau ujiannya gagal, karena mungkin jauh, akhirnya tidak merasa memiliki, tidak merasa bersaudara, akhirnya tidak peduli dengan apapun, doa saja tidak.
prihatin saja tidak, susah saja tidak dengan keadaan mereka. Nah, ini termasuk ujian yang kita. Karena pada hakikatnya dengan kejadian seperti itu sebetulnya memang sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keadaan seperti dalam perang Badar, perang Uhud, perang Badar, itu Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang dalam perang ini muslimin kalah. Yang meninggal itu ini si fulan. Meninggalnya di tempat ini dalam keadaan terpanah, dalam keadaan kena tombak, dalam keadaan jatuh dari kudanya dan segala macam. Itu Rasulullah sudah dikasih. Tetapi dengan keadaan yang sudah diketahui Rasulullah seperti itu, akhirnya endingnya itu seperti yang disampaikan Rasulullah, kalah. Apakah Rasulullah terus berpangku tangan? Rasulullah tetap mengubarkan semangat para muslimin, para mujahid, tetap berikhtiar bagaimana dalam mengatur strategi perang, bagaimana dalam mempersiapkan diri. Meskipun tahu nanti kalah, sudah dikasih tahu Rasulullah, tapi ikhtiar nggak boleh gitu. Karena apa? Karena ingin lolos dari ujian Allah. Karena ikhtiar doa itu pada akhirnya mempunyai nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi pada diri setiap manusia itu memang sudah ditentukan, bahkan sejak usia 4 bulan kan. Bagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis, inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna ahdakum, sesungguhnya kalian semua, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yawman, dalam masa 40 hari, nutfatan, masih berupa nutfah, masih berupa sperma yang sudah berkumpul dengan Allah. 40 hari masih berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Maka kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu darah yang menggumpal, gumpalan darah. Menjadi gumpalan darah sama dengan nutfah, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Maka kemudian dari gumpalan darah itu berubah menjadi segumpal daging. Darah menjadi daging dalam waktu yang sama 40 hari. Tsumma yu'marul malaikah fayang fuhuru. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniup ruh. Fayang fuhuru wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat empat catatan takdir. Manusia sudah 40 hari. Jadi 40 kali 3 120 berapa bulan? 4 bulan. Makanya orang Jawa itu mangkali. Saat ditiup roh, harapannya saat ditiup roh, saat dicatat takdirnya itu dicatat dengan catatan yang baik. Ditiup roh dengan roh yang baik. Itu orang-orang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu sudah mengatur seperti itu, dasarnya dengan hadis. 4 takdir itu apa? Bikadri rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Akan dicatat rizkinya. Oh, nanti si fulan yang masih 4 bulan ini, nanti saat hidup di dunia dia rizkinya sekian, rizkinya melimpah ruah, rizkinya sedang, rizkinya pas-pasan, rizkinya kurang. Nah, itu sudah dicatat.
sejak kita masih berada di dalam rahim ibu kita 4 bulan. Wa ajali, dan dicatat ajalnya. Nanti ajalnya saat lahir di dunia ini dikasih usia berapa ya? Oh, dikasih usia 100 tahun. Usianya 200 tahun. Meskipun kalau orang yang jadi ditetapkan usianya 100 tahun, meskipun jatuh bangun, sakit, masuk keluar masuk rumah sakit, dia hidup terus. Bahkan dokter-dokter yang merawat sudah pada mati, dia masih hidup. Karena apa? Karena belum saatnya jatahnya 100 tahun lah. Dokter yang sehat, yang merawat, yang hidup dalam keadaan itu jatahnya hanya 60 tahun misalkan, ya nanti itu sudah selesai. Dikasih rizkihi wa ajalihi wa amalihi, dan dicatat amalnya. Nanti saat hidup di dunia, orang ini amalnya seperti ini, amalnya seperti ini, amalnya seperti ini. Maka bersyukurlah kita apabila kita ditakdirkan Allah bisa menjadi orang yang beramal baik. Di kalimat yang lain, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya saat 4 bulan itu dicatat amalnya baik, ya dimudahkan untuk berbuat baik. Bekerja alhamdulillah di kantor yang dirutinkan khataman Quran. Coba kalau tidak di bina syariah, mungkin tidak kenal tahlil, mungkin tidak kenal khataman Quran. Ya, ini alhamdulillah, ini semoga sebagai tanda kita itu diciptakan Allah, ditakdirkan menjadi orang baik. Amin. Kullun muyassar lima khuliqalah. Padahal mungkin dari panjenengan di bina syariah ini masuk di sini tujuannya bukan untuk hafal Quran kan? Tapi alhamdulillah karena mungkin Allah menakdirkan yang semua yang masuk di sini itu menjadi orang yang amalnya baik ketika di dunia, ya dimasukkan di sini. Nah, di sini kalau tidak sholat ada SPH. Oh, langsung ya. Yang tidak puasa aja, yang cowok langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Tidak ada SPSP. Tidak ada. Oh, Masya Allah. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Ini jadi kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Karena takdirnya amal manusia sudah ditakdirkan oleh Allah sejak tadi 4 bulan kan. Terus yang keempat, rizkinya sudah diatur, sudah dicatat, ajalnya sudah dicatat. Terus apa? Amalnya sudah dicatat. Dan wasyakiyun ausan, nanti orang ini husnul khotimah atau su'ul, termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Maka masing-masing di antara kita apabila sedang dimudahkan oleh Allah seperti ini dalam keadaan beramal baik, kita tidak boleh membanggakan diri. Wah, aku mesti musuh. Tidak ada yang, ketika orang yang masih hidup di dunia, tidak ada yang bisa memastikan mesti masuk surga. Dan apabila melihat orang atau ketika kita berada dalam keadaan yang terendah, misalkan dalam bergelimang banyak dosa, sering bermaksiat, jangan pernah berputus asa untuk bertobat. Hari ini bertobat, besok maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Jangan pernah berhenti untuk bertobat dan berusaha untuk beramal baik, meskipun mungkin hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, mungkin hari-harinya penuh dengan dosa, mungkin hari-harinya banyak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan justru melakukan larangan Allah. Ini sebagai bentuk kita ini lebih semangat. Dan apabila melihat orang yang dalam tanda petik amalnya ada di bawah kita, orangnya saja optimasi dan tidak besar, dia masih suka bermaksiat, kita tidak boleh menyepelekan. Kita
kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menghina. Dia itu siapa? Karena apa? Dalam suatu kisah, orang yang ahli ibadah yang dengan ahli ibadahnya itu diberi karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada wali-wali. Kalau mukjizat khusus pada nabi. Kalau irhas, kemuliaan yang diberikan Allah, kelebihan atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada calon nabi. Jadi Nabi Muhammad itu masih kecil sebelum jadi nabi sudah banyak kelebihan. Itu namanya irhas. Nah, ada orang ahli ibadah dikasih karomah. Mana-mana diikuti awan. Nah, ini ada orang yang ahli maksiat, ahli dosa. Ini masyhur di desa itu, di kampung itu masyhur. Yang satu itu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ahli maksiat melihat jalan kemana pun diikuti awan. Ketika bertemu di jalan, ini ahli maksiat itu merasa dirinya itu banyak dosa. Saya kan ikut bareng sama itu ahli ibadah, biar saya dapat barokahnya. Ketika didekati orang ahli ibadah itu dalam hatinya merasa, waduh ini orang ahli maksiat kok dekat-dekat saya. Wah, saya nggak mau, istilahnya dia merasa merendahkan orang. Maka kemudian awal kemanapun ini dalam hati, jadi masih tetap bersama-sama. Yang ahli maksiat mendekati ahli ibadah, yang ahli ibadah dalam hati beruntung. Tidak suka didekati orang ahli maksiat, tidak suka. Wah, orang ini pengen keramat gandul ya. Pengen dapat naungan awan, karena kemana-mana diikuti awan. Maka kemudian karena ketemu di jalan tujuannya beda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Saat berpisah, awan itu mandek, tidak ikut lagi. Karena hati. Dan Nabi yang hidup di zaman itu mendapatkan wahyu dari Allah mengabarkan bahwa kedua orang itu diminta untuk taubat semua. Ahli ibadah ibadahnya dinolkan, terhapus amal-amal sebelumnya. Yang ahli maksiat dosa-dosanya dihapus semua. Jadi keduanya dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya lagi, karena semua amalannya sudah dinolkan. Kembali dari nol seperti SPP. Kembali dari nol lagi. So, gara-gara gerakan, gara-gara dia itu merasa lebih tinggi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada kisah lagi. Ahli ibadah, ahli orang itu punya cobaan di sini. Bukan berarti orang yang ahli ibadah terus pasti masuk surga, pasti husnul khatimah. Ya, makanya tadi andaikan saat ini kita di dalam keadaan ahli ibadah, orang baik, sedang berbuat baik, nah, kita tidak perlu sombong, tidak perlu membanggakan diri. Dan apabila baru terpeleset, namanya al-imanu yazid wa yanqus, iman manusia itu naik turun. Dan pas saat turun, pas malas semua misalnya, itu jangan pernah putus asa untuk akan diterima. Buat saya tidak boleh putus asa seperti itu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada orang ahli ibadah, ada orang kaya menghaji ke Mekah. Orang dahulu kekayaannya ya yang ada pada dirinya. Kalau sekarang kan tinggal gesek, ATM. Apalagi sudah ada binamal, cabangnya, marganya, itu bisa dititipkan. Dulu udah ada, uangnya, koinnya dibawa, tapi karena merasa mengganggu, bawa uang banyak untuk bawa usahakan repot, mau ditinggal di penginapan, di parkir mahal, takut dicuri orang, takut hilang.
orang sini yang paling amanah itu siapa ya? Tanya-tanya, akhirnya tunjukkan, oh iya, si Fulan itu di Mekah ini terkenal paling amanah, dan dia termasuk orang yang paling ahli ibadah. Dia masyhur terkenal dengan orang yang paling baik. Rumahnya ketemu, singkat cerita, ketemu, uang itu ditinggal. Saya mendapatkan informasi dengan ini orang yang paling amanah semekah, ahli ibadah. Nah, saya ini mau khusyuk fokus pada ibadah haji saya takut uang saya ini saya tinggal di penginapan itu hilang, saya bawa juga mengganggu, saya titip kepada jenengan harta saya. Oh ya, boleh. Banyak orang yang titip saya juga. Oh, terkenal penitipan uang. Terus kemudian ditinggal dan dikasih kvitasi apa tidak tahu saya. Melanjutkan ibadah hajinya. Setelah ibadah haji selesai beberapa hari, seminggu atau 2 minggu, terus kembali lagi. Itu misalnya yang bahkan anak, saya bisa ketemu dengan bapak jenengan. Saya mau ambil titipan saya. Maaf, bapak saya 2 hari yang lalu meninggal dunia dan saya tidak tahu titipannya di mana. Wah, ini bingung ini. Ya. Catatannya kan jelas kalau di Binama, ya kan? Titip berapa ada. Di situ tidak ada catatan. Ditempatkan di mana? Memang disimpan semua orang, tidak ada yang tahu, termasuk anaknya. Wah, ini bingung. Di tengah kebingungannya, cari orang soleh di sini. Tanya-tanya. Ahli ya. Saya menceritakan, saya itu menitipkan uang kepada fulan yang terkenal ahli ibadah, yang terkenal orang paling amanah semekah. Tapi setelah saya tinggal haji, saya kembali lagi, orangnya sudah meninggal dunia dan anaknya tidak tahu disimpan di mana. Ini bagaimana caranya untuk mengambil titipan saya? Akhirnya wali itu mengatakan, di dunia ini ada 2 sumur, di mana yang pertama adalah sumur Zam-Zam yang ada di Mekah, di mana di situ orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah, arwahnya berkumpul di situ. Yang satu tempat berkumpulnya arwah-arwah orang yang mati su'ul khotimah, yaitu di sumur Burhut yang ada di Yaman. Itu masyhur disebutkan. Jadi ada 2 sumur tempat berkumpulnya para arwah orang yang mati husnul khotimah, yaitu di Zam-Zam. Yang satu di sumur Burhut yang ada di Yaman, tempat dikumpulkannya arwah orang-orang yang meninggal su'ul khotimah. Pergilah kamu jam 12 malam di sumur Zam-Zam, panggil namanya. Kalau memang dia itu meninggalnya husnul khotimah, pasti dia akan menyaut apa yang panggilan. Pasti dia tanyakan dan minta titipannya itu disimpan. Nah, kemudian jam 12 malam pergi ke sumur Zam-Zam. Ya fulan, tidak ada jawaban. Ya fulan, tidak ada jawaban. Sampai ditunggu barangkali nanti, sampai sumur tidak ada jawaban. Oh, berarti orang ini ada di tempat Zam-Zam. Kembali lagi kepada orang. Baik, saya tadi malam sampai subuh di sumur Zam-Zam, saya panggil-panggil, tidak ada sahutan sama sekali. Orang yang saya panggil namanya tidak ada suara. Oh, berarti dia itu tidak ada berarti dia meninggalnya tidak husnul khotimah. Coba sekarang kamu pergi ke Yaman, cari sumur Burhut. Kemudian ke sumur Burhut, ke Yaman mencari sumur Burhut. Dulu ke sumur Burhut, jam 12 malam panggil namanya. Nah, kemudian dipanggil, ya fulan, menjawab, ya, saya orang yang dulu pernah menitipkan harta, menitipkan uang kepadamu.
sekarang di manakah titipannya itu? Oh, titipannya saya simpan di belakang rumah, jarak 5 meter, terus saya pendam di kubangan sedalam 5 meter. Disebutkan dalam hadis 1 kita. Oh ya, terima kasih, akan saya tanyakan ke anakmu. Cuman saya tanya, kamu kan ahli ibadah, kenapa kamu kok ada di sumur bor yang menunjukkan kamu itu su'ul khotimah? Iya betul, saya dulu memang ahli ibadah, tapi saya mempunyai saudara perempuan yang miskin. Innali ukhtan fakirah hajarkan. Saya mempunyai saudara perempuan yang miskin. Dia itu selalu minta-minta pada saya. Recoki ya Pak. Ngiwoi. Sedikit minta. Nah, dan saya sebel dengan dia. Hajar Tuhan. Saya tinggalkan dia. Akhirnya saya tidak mau bertemu dia lagi. Saya tidak urusan dengan dia lagi. Dan saya putus tali silaturahmi dengan saudara perempuanku yang miskin, yang selalu mengganggu kehidupanku dengan selalu minta-minta apa yang saya mau. Dia orang kaya. Inilah manusia. Kalau Allah diminta itu suka. Allah malah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, doalah kepadaku, tak kasih. Kalau manusia sekali, 2 kali, ya oke. 3 kali sudah baik, sudah berundel ini. 4 kali, apalagi terus ya, ini manusia. Nah, saya punya dosa 1, yaitu memutus tali silaturahmi dengan saudara perempuan, karena dia tadi mengganggu kehidupanku dengan selalu minta kekayaan, minta harta kepada dia miskin. Sebelum saya tobat, saya meninggal dulu. Nah, dengan dosa itu maka menyebabkan saya ini meninggal suhul. Alhamdulillah. Ahli ibadah, terkenal ahli amanah, sangat terpercaya, meninggal suhul Fatimah gara-gara memutus silaturahmi, gara-gara tidak peduli dengan saudara. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita mungkin fokus hablum minallah, fokus beribadah kepada Allah, tapi meninggalkan hablum minannas, tidak peduli dengan sesama manusia, tidak peduli dengan saudara, tidak peduli dengan orang yang sesama muslim, tidak peduli dengan sesama manusia. Untuk prihatin dengan keadaan Palestina itu tidak harus sesama muslim, menjadi manusia saja sudah cukup, karena itu sudah sangat menginjak-injak hak asasi manusia. Dan itu dengan kejadian apa yang ada di Palestina itu, seperti di awal tadi saya sampaikan, tidak hanya ujian bagi mereka, bagi buruh yang ada di sana, tapi juga ujian bagi kita yang ada di jauh di sini. Jika kita peduli, kita merasa prihatin, yang tahu masing-masing kita, karena ini gerakan hati. Ketika kita peduli, kita merasa prihatin, apalagi sampai mengangkat tangan dan berdoa, apalagi sampai merogoh untuk donasi, ini Allah akan mempunyai catatan khusus bagi kita, karena kita merasa peduli dengan umat Rasulullah SAW, sehingga kita nantinya bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Caranya harus cinta, ya. Cinta kepada Rasulullah. Untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah, harus merasa cinta dengan Rasulullah, merasa cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang betul-betul cinta. Cinta yang betul-betul cinta itu bagaimana? Cinta yang meskipun, bukan cinta yang karena, ya. Kalau cinta karena itu mudah luntur, ya. Ada yang masih jomblo. Cinta karena, ini mudah luntur. Saya cinta pada dia karena dia keren. Saya cinta karena cantik. Saya cinta karena ganteng. Saya cinta karena uangnya banyak.
Kalau nanti cintanya karena, nah, itu begitu karenanya itu tidak ada, sudah tidak ganteng lagi, sudah tidak cantik lagi, uangnya sudah tidak banyak lagi, cintanya ikut luntur. Ya. Tapi kalau cinta meskipun sudah tidak ganteng lagi, meskipun sudah tidak cantik lagi, meskipun sudah tidak keren dan tidak banyak uang lagi, saya tetap cinta. Wah, itu luar biasa. Nah, inilah yang diharapkan, cinta yang betul-betul cinta kepada Allah, pada Rasul. Bukan hanya enak saja. Saya cinta kepada Rasulullah, ya kalau enak-enak saja. Tapi kalau untuk perjuangan, untuk ini tidak. Cinta kayak ini, cintanya masih karena. Cinta karena itu dan semoga di Majelis Khatmul Quran ini sekali lagi kita berharap kita termasuk umat Rasulullah yang dimudahkan untuk berbuat baik, yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Amin. Akhirnya kita bisa husnul khotimah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, alhamdulillah. Amin. Sayyidina Muhammadin wa kasari wa madadika jari wa jib'ahi fi kulli amari wa ala alihi wa sahbihi yalur. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur al muslimin fi ghazah Palestin. Allahumma anzil sakinah fi qulubihim. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami muslimin di Palestina. Berikanlah ketenangan dalam hatinya, berikanlah kesabaran dalam hatinya, berikanlah kekuatan, dan sembuhkanlah yang sedang sakit. Dan terimalah syuhada mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang tetap dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma ahlikil kafarata wal isra'iliyyin. Allahumma damirhum. Allahumma syatit syamlahum. Allahumma farik jam'ahum. Ya Allah, hancurkanlah kaum musyrikin, hancurkanlah Israiliyyin. Amin Allah. Jadikanlah mereka dan jadikanlah mereka menjadi hamba-Mu yang hina, jadi hamba-Mu yang Kau hentikan dalam melukai, dalam memerangi orang-orang muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian